Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan dan membuka kebutaan yang selalu ditampilkan oleh seorang polemikus yang selama ini lebih gemar membahas Alkitab. Dia setiap hari sibuk mengurusi kekristenan, dan kali ini teman-teman, seorang apologet yang mengerti dan membahas banyak hal tentang agama itu justru mendapatkan hujatan, bahkan omongan yang kasar dari teman-temannya, bahkan dari mulutnya sendiri teman-teman, hanya karena berhadapan untuk membuktikan keotentikan kitab suci, Quran dan juga Alkitab. Mari teman-teman, jangan skip, jangan baperan, kita bahas dengan tuntas. Ini dia videonya. Yang saya tahu ya, Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Yang kemudian firman itu dibawa oleh malaikat kepada Bunda Maria. Kalau di Islam itu Siti Maryam. Saya. Yeah. Kemudian tanpa seorang ayah, dia akhirnya hamil. Seorang suami ya, dia hamil. Kemudian lahirlah Isa Al-Masih kalau di Islam, kalau di Kristen mengenanya Yesus Kristus. Saya pernah bertanya mengenai masalah Isa dan Yesus apakah sama atau tidak kan? Karena dari linguistik bahasa dia memiliki kesamaan. Tapi secara histori dari dua kitab suci dia memiliki perbedaan. Bukan histori, teologi. Teologinya ya. Tapi salah dong kita ya, selain teologinya memang betul historinya juga berbeda gitu. Lu mah kayak orang apa dia? Kayak merasa apa sih namanya nih? Dia lebih paham gitu. Ya, lebih paham Alkitab gitu ya. Padahal dirinya sendiri juga nggak terlalu tahu isi Alkitab kayak mana gitu ya. Tapi dia tetap aja merasa jadi pengajar. Ketika mualaf bukannya nabinya yang dipromosikan, tapi tetap fokus menggugat Alkitab gitu ya. Makanya kenapa dia nggak suka diskusi dengan para murtadin. Karena takut ditabok balik dia. Dia sibuk fokus bahas Yesus, bahas Alkitab, menggugat Alkitab. Udah, kita tinggal tunggu waktunya saja nih ya. Kalau dia udah sekalinya kita bisa diskusi sama dia, udah langsung tabokin aja sama kitabnya. Gak ada cerita-ceritanya mau bahas kitab Alkitab lagi ya. Lanjut teman. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, entitasnya sama. Maksudnya profilnya? Entitas. Jadi kemampuan atau wujud daripada Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran itu buat saya memiliki entitas yang sama. Entitas sama. Artinya di dalam Al-Quran Tidak lah, mirip. Gitu aja sih menurut saya. Dipercayai bahwa Yesus Kristus atau Isa di sana adalah sebagai nabi. Jadi gini loh teman-teman, teman-teman Kristen juga harus bisa tegas ya. Apakah Yesus dan Isa itu sama? Ya, kalau kita harus tegas, tidak sama, gitu saja. Nah, karena apa? Di situ hanya cerita-cerita, hanya semacam tiruan teman-teman. Ya, tiruan. Ya, jadi cerita-cerita yang sudah pernah ada, sebagian ditulis, disama-samakan, kemudian sebagian digugat, begitu. Jadi artinya tetap aja beda gitu loh teman-teman. Karena kalau Isa itu cuma hanya kisah-kisah contekan, tapi Yesus itu adalah kisah sejarah nyata. Nah, gitu aja sudah ya. Jadi kalau ada kata-kata yang mirip, itu seharusnya bisa menjadi bahan apa namanya nih, buat mereka sendiri membuat apa namanya ya, membuat tolak ukur, cara mengukur sebenarnya yang layak disebut nabi sempurna itu yang mana, Isa apa Muhammad gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah lah nyamain Yesus dengan Isa ya, tetap beda ya, silsilahnya beda. Nah kemudian juga kisahnya cuma dimirip-miripkan begitu ya, harus tegas kita orang Kristen teman-teman. Nah tapi gini, salutnya ya, ini tadi si siapa namanya, aduh itu yang diundang di sini nih, si Sabono siapa itu ya, bagus dia cara memaparkan bahwa firman itu jadi manusia gitu ya, bahwa Yesus adalah sang firman itu yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia lahir bukan hasil benih manusia, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia itu ya. Dan Maria adalah apa namanya, tokoh yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu tadi ya, atau maksud rencana Tuhan. Lanjut. Dan di dalam Kristen orang dia bisa melihat itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru, atau mungkin dia mempercayai itu adalah sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Gitu. Tapi Yesus sendiri aku sebagai nabi loh. Iya. Nah itu konyol ya teman-teman. Sebenarnya itu sudah menskakmat si dongkitan ini ya. Yesus
ketika datang ke dunia harus dipahami dulu pertama-tama kalau orang sudah percaya dia datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan ya. Datang ke dunia sebagai manusia, ya bukan sebagai Tuhan ya, tetapi sebagai manusia. Nah, kalau orang sudah paham bahwa kedatangannya dia ke dunia sebagai manusia ya, maka gelarnya ada banyak sekali orang-orang menyebut dia. Ada yang menyebut dirinya Elia, ada yang menyebut dirinya nabi, ada yang menyebut dirinya guru, ada yang menyebut dirinya itu raja dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa demikian? Wajar orang membuat gelar-gelar sedemikian rupa ya. Tetapi si Sidon kita tadi apa? Tapi Yesus gak pernah loh tapi Yesus ngaku dirinya nabi loh, kayak gitu-gitu ya. Mana ada pernah Yesus mengatakan akulah nabi? Mana ada kayak gitu? Gak ada kan? Nah, inilah teman-teman salah satu upaya-upaya para polimuter atau poligangsing menurut saya ya, karena mereka selalu mencari sesuatu yang kadang-kadang mereka dengan hal yang sama mereka menggugat Alkitab, kemudian hal yang sama juga mereka mengemis Alkitab. Contoh teman-teman, contoh nih ya, para polemikus itu selalu mengatakan, mana ada kata-kata Yesus mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku, kalau memang ada saat ini juga saya akan murtad, ya kan? Padahal Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan akulah nabi. Kenapa mereka mati-matian tetap menyebut Yesus nabi? Nah, inilah teman-teman ya. Maka saya bilang ya, memang kenapa orang Kristen itu betul-betul harus dibentengi dengan yang namanya Alkitab. Ya, kita bersyukur teman-teman. Jadi Alkitab itu bisa kita baca di seluruh dunia itu dengan kalimat-kalimat yang sama walaupun berbeda bahasa gitu ya teman-teman. Nah, dan itu tidak mempersulit kita untuk mengetahui kitab suci kita. Karena apa? Ketika kita ingin mencari kebenaran, kita tidak boleh dongok, teman-teman. Kita tidak boleh seperti keledai liar atau semacam kita seperti burung beo. Ya, kita hanya difokuskan hafalan atau difokuskan mencari pahala, bukan, ya. Alkitab ya, itu kan sebagai tulisan. Nah, maka sebabnya tulisan-tulisan itu harus kita baca, kemudian kita renungkan, kita mengerti, kita pahami, begitu ya. Dan tidak semua kalimat-kalimat Alkitab kita akan lakukan, karena Alkitab itu ada sebagian berdasarkan sejarah-sejarah peristiwa yang tertulis sebagai bahan pembelajaran atau pengetahuan bagaimana hidup manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian ada lagi juga firman Tuhan yang menyebutkan ke-10 firman yang harus ditaati, dan kemudian ada lagi tulisan-tulisan yang mencatat tentang bagaimana teladan Yesus Kristus ketika dia berada di dunia. Ya, orang Kristen nggak bisa babi buta. Orang Kristen mengimani Alkitab nggak babi buta. Misalkan gini, ada kalimat di dalam Alkitab itu contoh ya, masalah tentang peperangan, masalah tentang pertikaian antara kerajaan dan kerajaan. Itu bukan berarti terus kita mempraktekkan kita harus perang-perangan, bukan. Tapi sebagai pengetahuan bahwa itu pernah ada sejarah terjadi di masa lampau. Bagaimana pemerintahan Daud menghadapi musuh, bagaimana pemerintahan Salomo menghadapi musuh. Nah, kemudian bagaimana Salomo juga Daud menghadapi orang dalam, ya kan gitu teman-teman. Kisah-kisah yang pernah nyata kita jadikan pembelajaran, bukan kita praktekkan. Ya, jadi orang Kristen sangat paham mana yang harus kita praktekkan, mana yang disebut teladan dan mana yang disebut firman atau mana yang disebut sejarah. Seperti itu, ya teman-teman. Nah, sebaliknya, sampai hari ini, apakah umat Islam itu sudah ada yang berani jujur dan siap untuk mempresentasikan pengajarannya? Gak ada. Sampai hari ini, misalkan nih, kayak siapa sih namanya nih ya, Tuhan tolong. Nah, itu dia mengemukakan siapa sih Tuhannya dan bagaimana imannya. Dan siapa itu Yesus gitu ya. Ini salah satu bagian pengabaran Injil yang dilakukan gitu teman-teman ya. Nah, sebaliknya teman-teman, umat Islam Al-Qur'annya itu nggak pernah menyebut yang namanya tauhid, tapi mereka mengimani ketauhidan itu, subhanallah. Ya, mengimani ketauhidan itu sampai membabi buta, nggak mau tahu, pokoknya Tuhan Allah saya dia satu, nama Tuhan saya ya Allah, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Padahal di dalam Quran sendiri tidak pernah Allah itu mengaku dirinya satu, ya, atau mengaku dirinya itu sebagai yang esa, tetapi ada orang lain yang mengatakan dialah yang esa, ya, gitu ya, kawan. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat yang menyebutkan kami menciptakan. Nah, dari kata-kata kami ini mereka tidak mau pusing dan tidak pernah mau tahu kami itu apakah bersifat tunggal. Pada kenyataan itu bersifat jamak, tetapi karena mereka tidak mau pusing, kadung yang namanya
percaya bahwa Tuhan itu satu dengan modal tauhid, dengan modal doktrin tauhid, walaupun dalam Al-Quran juga tidak disebut tauhid, ya mereka tidak mengerti itu konsep. Paham nggak maksudnya teman-teman? Ya, seharusnya nggak usah tauhid, ya, nggak usah tauhid, nggak usah bilang tauhid lah, ya, bilang saja ya, Allah itu ahad, gitu aja. Jadi nggak usah pakai huwa, ya, Allahu ahad gitu aja sudah, ya, Allahu ahad. Jadi nggak usah pakai tauhid. Nah, kalau tauhid itu kata dasarnya dari ahad. Nah, kalau tauhid artinya persatuan atau penyatuan yang memiliki kata dasar satu, kan gitu teman-teman. Ya, contoh kayak persatuan. Persatuan memiliki kata dasar satu, ya, tapi memiliki sifat tidak bisa tunggal, tapi persatuan. Artinya ada sesuatu yang memiliki perbedaan, tetapi satu hakikat gitu maksudnya. Ya, seperti itu harusnya. Maka tidak heran sekarang itu banyak dari cendekiawan Muslim, dari polemikus sendiri, sebagian ulama mereka atau sebagian ustadz mereka sudah mulai membuka ke ruang publik untuk menyatakan bahwa ketauhidan itu tidak bisa terkatakan dengan kata tunggal, ya, melainkan mereka membuat upaya memaparkan konsep ketauhidan, ya, dari kata kami. Contoh teman-teman, ya, sekarang mereka mengatakan bahwa ada kalamullah, ada kalimatullah, ada marifatullah, begitu ya. Nah, sebenarnya ini konsep, bicara konsep. Nah, kemudian mereka sudah mulai mengatakan bahwa Allah itu hanyalah nama, kemudian perwujudannya di dalam Muhammad. Nah, ini sudah hampir satu langkah ini, sudah hampir satu langkah memiliki konsep dasar pemaparan dari kata kami itu, teman-teman. Pemaparan kata kami yang mereka urai menjadi konsep yang hampir mirip Tritunggal, walaupun sampai hari ini belum terlalu jelas gitu ya. Nah, maka sebabnya sebenarnya kalau umat Islam mau meneliti lagi dengan kata-kata Rohulullah, ya, dengan kata-kata Rohul Kudus, nah kemudian dengan kata kalimatullah, dengan kata kalam dan lain sebagainya, kalau mereka berupaya untuk bagaimana untuk memahami dari konsep itu, mungkin mereka akan menemukan hal itu. Jangan-jangan kata-kata kami ini adalah ungkapan bagi si penulis atau si peniru itu untuk menjelaskan bagaimana keberadaan Allah itu. Begitu kawan-kawan ya. Nah, maka sebabnya kita melihat semakin hari kita urai isi Al-Quran, ya, itu semakin terlihat bahwa ini Quran penuh tanda tanya dan perlu dipertanyakan dan perlu diselidiki secara mendalam. Nah, siapakah orang-orang yang siap untuk mendalami atau berani jujur untuk menyingkap isi Al-Quran? Ya, salah satunya adalah almarhum Buya Syakur, tapi sayangnya tiba-tiba beliau meninggal. Nah, kemudian ada satu tokoh yang bisa membongkar walaupun tetap masih Islam, itu adalah Munim Sari, ya, Munim Siri. Susah namanya, ya. Munim Siri. Nah, Munim Siri ini kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena dia tidak tinggal di negara Konoha ini. Kalau dia tinggal di Konoha ini mungkin juga entahlah, ya. Seperti itu. Kita lanjut kembali. Itu kan tergantung dari cara pandang dia kan masing-masing. Artinya ada yang membaca, oh, aku adalah nabi, aku adalah guru. Mereka meyakininya kan. Jadi bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan kan. Artinya ketika dia membaca di situ dibilangnya nabi atau apa, kalau diyakinnya itu Tuhan, dia tetap akan yakin itu Tuhan. Sebenarnya itu ada indikasi yang menarik, ya. Ada indikasi. Jadi kalau tadi Bang Denny melihat ini orang melihat dia sebagai nabi, sebagai misalnya utusan atau apa, dan juga ada yang memandang dia mempunyai sisi ilahi, itu ada sisi menariknya. Coba dilihat di Bible juga, itu ada tokoh yang namanya Paulus dan Barnabas. Pernah kan? Iya. Teman-teman, ini si dong kita nih mulai menggiring, membuat opini baru. Jadi keyakinan kekristenan itu tidak ada bedanya dengan keyakinan lain. Dia menyetarakan keyakinan Kristen itu seperti hanya keyakinan pagan, ya, pagan Yunani, atau ya pagan dengan agama-agama lain lah katanya, yang konon dia bilang mirip, ya. Jadi konsep iman Kristen itu mirip dengan agama pagan. Makanya mereka tidak segan menyebut Kristen itu adalah ajaran pagan. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Nanti kita akan sanggah. Paulus dan Barnabas ketika itu mereka menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh, ya, di pinggir kolam. Ya. Ketika disembuhkan, orang-orang yang melihat, mereka memandang dewa-dewa sedang turun. Ya, nah, perspektifnya ya. Ada pandangan orang-orang itu yang memang sangat kental dengan kepercayaan tentang dewa-dewa. Yeah. Jadi Barnabas dipanggil sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Oh, ya pada saat itu ya. Memang ada di Bible. Oke.
Jadi orang-orang masyarakat pada saat itu memang sangat kental dengan kepercayaan akan dewa-dewa. Jadi bisa gini, bilang aja iri bos, bilang iri bos, ya. Bilang saja iri karena apa? Nabi Anda itu tidak pernah menunjukkan mujizat, bahkan tidak pernah dirasakan mujizatnya itu oleh manusia, ya. Jadi jangan hanya melihat murid-murid Yesus ketika juga bisa menyembuhkan orang sakit. Ingat, ketika murid-murid Yesus bisa menyembuhkan orang sakit karena Yesus yang memberikan kuasa. Ya, artinya kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam setiap orang yang percaya, kan gitu kan? Bagi orang yang percaya, Yesus mengatakan diberikan kuasa. Kemudian selanjutnya, murid-murid Yesus melakukan mujizat dalam nama Yesus. Ya. Jadi orang mau menyebut si Paulusnya itu sebagai Hermes atau segala macam, ya, orang-orang mendedikasikan atau memiliki perspektif seperti itu terhadap mereka, itu tidak akan bisa mengubah gelar Yesus, ya. Karena kalau memang Dongkitan ini pernah merasa menjadi Kristen, masa nggak bisa membedakan, nggak bisa mengerti bahwa kuasa-kuasa yang diberikan oleh Yesus, bahkan oleh orang-orang sekarang, sampai sekarang bisa dirasakan, kawan-kawan. Jadi saya juga udah melakukan dan saya merasakan. Saya mendoakan orang sembuh, ya, orang udah sekarat bisa dipulihkan dalam nama Yesus. Itu karena apa? Bukan karena kehebatan saya, tetapi karena kita menyebut bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, karena kita diberikan kuasa. Begitu juga para murid-muridnya. Seperti itu loh Dongkitan. Jadi gini loh kawan-kawan. Orang-orang yang pernah merasa menjadi Kristen ini, entah kenapa ya, kok terlalu percaya diri begitu luar biasa. Kayaknya sudah kebal muka mereka, bodo amat lah mau orang Kristen ngomong apa tentang gue. Yang penting gue dapat uang, ada banyak muslim yang percaya sama gue mau kibulin sama orang muslim kayak bodo amat. Nah kemudian saya akan undang-undang orang-orang Kristen, bukan orang-orang murtadin, saya akan undang, saya ajak obok-obok aja kitabnya. Nah, enak gak seperti itu? Iya enak dong. Ya saya juga bisa begitu kalau memang kita diberikan kebebasan secara leluasa untuk saya ngodok-ngodok kitab dia. Saya undang ini misalnya nih muslim di satu-satu nih, saya bawa di tempat podcast saya. Nih kamu lihat nih, kamu lihat ini, kamu lihat ini, kamu lihat ini. Ya, udah begitu, waduh gimana reaksi kalian? Pasti reaksi kalian udah kebakaran jenggot. Saya aja live streaming kawan-kawan, ya. Saya harus memakai kecerdikan dong. Ya, saya harus hati-hati gitu. Jadi saya harus punya landasan bagaimana caranya saya untuk mengcounter tuduhan-tuduhan kalian. Jadi gerakan kami apologi nggak sembarangan. Ya kami bicara karena Anda kan gitu ya. Kami bicara karena mereka. Jadi nggak sembarang bicara. Lah kalau si Dongkitan ini enggak ada hujan, nggak ada angin, pokoknya tiba-tiba ngodok-ngodok Alkitab. Sudah begitu, ketololannya itu benar-benar terlihat secara jelas di mata orang Kristen. Tapi akan terlihat pintar di mata orang Muslim. Ya kawan-kawan, nah ini bisa dibedakan kan? Coba ya, lanjut. Jadi kalau ini menurut pandangan daripada orang-orang akademis juga ya, iya, bahwa kepercayaan di dalam Kristen tentang Yesus, sosok Yesus sebagai yang disebut dengan anak Allah, yang mana di dalam Konsili Chalcedon 451 dia dipercayai sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya. Itu sebenarnya konsep itu sama dengan konsep paganisme di dalam Romawi dan juga Helenisme. Enggak, yang saya herankan. Wow. Kepekoan manusia-manusia ini kalau bicara yang ada ayat atau dalil yang tidak sesuai dengan udelnya atau otak mereka arahkan kepada Konsili 325. Ya, termasuk konsep Tritunggal. Nah, kemudian mereka juga kalau ada penyebutan-penyebutan anak Allah, ada penyebutan-penyebutan Tuhan, ya, itu akan mereka katakan bahwa itu adalah hasil Konsili Nisea 325. Nah, itulah manusia-manusia yang saya bilang jadi Dongkitan ini ya. Jadi model seperti ini kah yang dianggap orang akademis? Model manusia seperti ini kah yang disebut akademis? Ya, nggak bisa objektif ketika dia memandang sesuatu atau menelaah sebuah kitab. Ya, saya aja bisa gitu loh. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ya, bahkan yang mereka nggak punya data saya punya kan gitu. Ya, saya bisa cara memahami Al-Quran itu seperti apa. Tapi kalau si Dongkitan enggak. Bahkan kita yang suka jujur-jujuran menyingkap dan membuka dan membacakan Al-Quran, tapi yang pada kenyataannya Muslim sendiri justru memuntahkan atau menolak ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kelucuan yang nyata sebenarnya kawan-kawan ya. Yeah. Lanjut lagi.
dari Yunani. Ya. Nah, kalau tadi Coki bilang pada zamannya itu orang-orang yang mencoba merasionalisasi Tuhan atau sosok ilahi, Yunani itu kan memang mempunyai sifat sistem kepercayaan Helenisme, ya, dewa Zeus dan segala macam lah, yang punya anak setengah manusia setengah dewa, Hercules, Perseus dan segala macam. Ini bukan masalah rasionalisme ya, bukan masalah rasio ya. Semua berkaitan dengan nubuatan yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Judaism, ya, kitab Tanakh, ya. Jadi bagaimana kitab para nabi juga mencatat bagaimana sang Mesias itu nanti yang akan memerintah, ya, yang akan menjadi raja. Cuma bedanya orang-orang Yahudi sampai hari ini belum percaya. Jadi jangan dikatakan mereka tidak menunggu itu, mereka menunggu sang Mesias itu, tetapi karena mereka belum percaya. Kalau mereka sudah percaya, sudah barang tentu akan sepakat ya menerima Yesus Kristus adalah sang Mesias. Bukan berarti para Judaisme itu nggak percaya yang namanya Mesias. Ada, percaya mereka, tapi mereka belum percaya. Ya, oke, lanjutkan sedikit lagi. Kepercayaan itu yang dibawa oleh bangsa Yunani oleh Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediterania. Dia ngomong Alexander Agung, coba baca kitab pun apa Pak, ya Allah tolong, itu gimana itu Alexander Agung itu siapa? Nah, kemudian Zulkarnain itu siapa, ya kan? Coba kamu arahkan itu masalah mereka tuh teologisnya nggak jelas ya. Kalau seandainya Al-Quran ini sudah bisa memberikan penjelasan ya, kita bisa menyingkap siapa Zulkarnain itu. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah bahas ya. Dia ini siapa? Dia ini orang Romawi, orang Yunani loh. Orang Yunani loh dia itu. Ya, kalau kita kembangkan dalam tafsir itu, dia ternyata Alexander Agung loh. Dia ngapain dia mesti jelaskan Alexander Agung di sini? Ya, bikin narasi-narasi liar dia itu. Lanjut. Mediterranean, ya, Persia, Babilonia, Sumeria, Mesir, bahkan Palestina, ya. Daerah semua itu mengalami masa Helenisme, era Helenisme. Palestina, sejak kapan nih Palestina ada Quran? Sejak kapan kenal Palestina? Dong kita. Udah gitu ngomong Persia. Justru kamu tanyakan hadismu itu siapa sih penulisnya? Hadis itu waktu orang Persia tuh. Coba mikir kenapa? Makanya ya saya bilang kekonyolan para mukallaf yang sebenarnya di mata orang Kristen dia gobloknya tuh bener-bener sampai udah ke ubun-ubun, tapi bagi Muslim itu dianggap orang yang cerdas. Ya karena dia ngomong ngawur dia. Ini sorry ya, ini ada orang Kristen di sini karena ya kita biasa orang Kristen suka menghormati mereka. Nanti kalau sudah keluar dari podcast itu ketawa aja itu mereka. Ya nanti kalau ngetawain di sini nanti wah nggak menghargai ya, ngetawain dongkitan, nah kayak gitu. Padahal di belakang itu ketawain dia sebenarnya. Ya kawan-kawan. Oh namanya Pak Denny Sumargono ya, iya. Pak Denny Sumargono ini menghormati dia saja, iya. Padahal Denny Sumargono ini juga orang mengerti Alkitab, kawan-kawan. Cuman ya namanya kita kayak nggak tahu saja mereka ini umat kayak mana, umat sumbu pendek kan, sumbu pendek. Mereka pengennya dihormati. Jadi kita jangan cekikan sama dia, ya gitu kan kawan ya. Lanjut. Itu dari abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, sebelum digantikan oleh Romawi. Romawi menggantikan bukan bawa Helenisme tapi bawa paganisme. Wah, udah jadi nabi dia ini ya. Oke lah, kalau memang pagan di abad 4 ya misalkan ada tetek bengek hasil dari konsili Nicea 325, tetek bengek dan lain sebagainya. Nabimu itu ada di abad 6, kemudian dia di abad 7 hampir masuk ke abad 7 modar ya kan. Nah, habis dia modar, itu kan nggak ada manuskrip Qur'annya, sudah hilang kan. Sebagian dimakan kambing, sebagian dimakan rayap. Nah, kemudian sebagian dibakar Umar ya kan. Nah, setelah itu kan sudah hilang, nggak ada original teks Al-Qur'annya. Nah, kemudian dari mana kita bisa dapat narasi? Nah, berapa kali kita sampaikan, termasuk semalam sudah saya ungkap, ya kan? Ketika Al-Qur'an sudah tidak ada lagi, Umar sama Abu Bakar yang selama ini kesayangannya Rasul, ya, kesayangannya Nabi, karena mereka adalah mertuanya, ya kan? Nah, kemudian panik ini gimana ini? Wah, ntar orang udah nggak ada yang percaya dia lagi kan? Apa akibat selama ini kan punya nama nih ya, karena ada Muhammad, si Abu Bakar sama si Umar kan wah dielu-elukan kan. Nah, ketika Muhammad mati, bingung kan ini harus bagaimana nih? Al-Quran harus ada ini, turun ayatnya begini, turun ayat begini. Makanya kita nggak heran
menemukan ayat-ayat yang hasil dari rencananya Umar baru turun ayat. Ya kan teman-teman? Udah berapa kali kita singkap. Contoh tentang surat hijab. Surat hijab yang itu aturan Tuhan dulu berfirman ya untuk memerintahkan berhijab baru dilaksanakan. Ini enggak, dari hadis dulu baru turun ayat ke Al-Qur'an. Ini kan aneh. Pada secara logikanya hadis itu adalah sabda Rasul yang harusnya mengikuti apa kata Allahnya baru disabdakan, kan gitu kan? Baru diteladankan, kemudian diriwayatkan dan dikabarkan, diceritakan, ceritakan, ya kan? Harusnya kan seperti itu logikanya kawan-kawan. Nah bayangkan, hadis tertua saja itu 200 tahun setelah kematian Muhammad, bahkan bisa dikatakan mungkin hampir 300-an tahun, ya. Itu pun yang nulis siapa? Bukhari, orang dari Uzbekistan, ya. Dari Uzbekistan dia mencatat periwayat atau riwayat-riwayat tentang Rasul. Nah bayangkan, dalam Bukhari mencatat tentang turunnya ayat hijab, terus kemudian Quran baru ada nongol atas saran dari hadis. Bisa bayangkan nggak, ini sebenarnya duluan Quran apa duluan hadis? Nah ini nih, kenapa sampai hari ini mereka fokus kepada ngondok-ngondok Alkitab, tetap membuat fitnah sedemikian rupa bahwa Kristen itu ajaran dari pagan, Kristen itu ajaran dari hasil-hasil membuat asumsi dan lain sebagainya, karena kebiasaan orang Yunani memiliki kepercayaan pagan, menyembah Zeus kayak gitu-gitu kan. Nah ini teman-teman, ya lanjut lagi. Karena Romawi juga meminjam dewa dari Persia untuk disembah selama 400 tahun. Dewa bisa dipinjam zaman itu. Bisa. Ini kan dari Persia sebenarnya. Iya. Dibawa sama Romawi. Iya. Disembah di Romawi. Jadi sesuai orang Romawi juga, mereka ada dewanya, kaisarnya juga termasuk dewa orang Romawi. Jadi Kaisar Augustus dan makanya belajar dari sejarah dan belajar untuk mencari tahu bagaimana tentang bahasa. Ya betapa penting sebenarnya pengertian dewa. Ya siapapun bisa didewakan memang. Ya. Sebenarnya dewa itu bisa disetarakan dengan namanya berhala sebenarnya. Ketika orang sudah melebihi cintanya lebih daripada ke Tuhan, atau lebih cinta sesuatu daripada Tuhannya, itu sudah disebut dewa. Kamu mendewa-dewakan HP-mu ya, kamu mendewa-dewakan gadgetmu, kamu mendewa-dewakan barang-barangmu misalkan. Itu kata dewa. Ya. Jadi jangan diartikan bahwa dewa itu adalah sesembahan yang harus disembah, semua orang harus enggak. Setiap pribadi orang ketika dia memiliki cinta yang lebih daripada Tuhan, itu sudah mendewakan hal tersebut gitu. Bisa paham nggak ini orang ini? Ya, kasihan sekali ya. Jadi ini maksudnya mau diarahkan kemana ini tentang Yesus? Ya, dia mau disamakan dengan mau disamakan dengan pagan-pagan Yunani. Ya beda jauh lah kronologisnya, nggak begitu. Ya, lanjut. Dan Julius Caesar kita tahu, mereka juga dianggap sebagai juru selamat untuk umat manusia. Iya, saat itu. Konsepnya mirip dengan Yesus gitu pada saat itu. Bukan juru selamat buat manusia, buat rakyatnya pada masa itu. Begitu loh yang betul ya, bukan juru selamat manusia. Kalau bicara juru selamat manusia itu bicara keseluruhan secara global. Ya, kalau juru selamat buat bangsanya pada saat itu baru betul. Kalau bicara tentang Julius Caesar ya, itu sejarahnya ada kawan-kawan ya. Maka jangan mudah sekali lah dikibulin para pendusta-pendusta ini kawan-kawan. Ini cuman ya kita cuman mengingatkan saja ya, kita berapa kali kita counter ya gombalannya si Gombal Mekio, si Dongkitan ini ya. Ya tapi kalau dia tetap masih merasa nyaman ya sudah silakan. Efeknya nanti setelah dia menemui ajalnya, urusannya sama Yesus udah urusannya gitu aja. Lanjut. Nah, jadi konsep-konsep itu yang akhirnya masuk ke dalam Kristen, sehingga orang memandang Yesus sebagai sosok ilahi. Iya. Karena ada background itu tadi, ada Helenis. Si Sapaidi bilang iya gitu aja, iyain aja. Kalau diundang ke podcastnya iyain aja, masa mau berdebat? Ya kan? Nanti gontok-gontokan lain cerita, nanti yang ada di penjara ini yang menggugat, betul enggak? Ya, betul, lucu juga ya. Makanya iyain saja. Dia mau menggiring orang itu supaya bahwa Yesus itu dielu-elukan, ada memiliki sisi keilahiannya itu sebagai keyakinan yang biasa pada masa itu, yang biasa diimani oleh orang Yunani katanya begitu ya. Nah, coba kita lanjut lagi. Dan paganisme. Ya, itu memang diteguhkan oleh konsili-konsili di dalam Kristen dari mulai 325 mengangkat Yesus sebagai hakim satu. Nah kan ini kan sudah hafalan. Para polemikus.
Kalian bisa nggak sih mendebat sesuatu yang baru gitu, kayak saya misalnya, gugat kalian tuh hal-hal yang baru gitu. Bisa nggak sih? Sampai hari ini nggak bisa terjawab. Ya, tapi nih tentang gugatan, tentang konsep apa namanya Tritunggal ini selalu digadang-gadang di konsili, itu hasil dari apa namanya konsili Nicea 325. Begitu saja. Pokoknya ada kalimat-kalimat iman Kristen yang tidak sesuai udel otak mereka. Mereka akan mengatakan bahwa ini hasil dari konsili 325. Ya, bisa dibayangkan nggak sih? Lanjut. Satu hakikat dengan Tuhan. Konsili 381 mengangkat Roh Kudus sebagai satu hakikat dengan Tuhan. 431 menentang. Jangan salah loh. Kuasa Roh Kudus itu nyata loh, ya. Jadi Yesus itu mengatakan, aku tidak akan membiarkan kalian menjadi anak yatim, kalian menjadi yatim piatu. Dia memberikan penghibur, yaitu kuasa Roh Kudus yang menyertai manusia, yang menghibur manusia dan yang membuat pintar manusia otaknya, hikmatnya, memiliki hikmat, ya. Daripada percaya sama jin, ya kan? Kalau percaya sama jin ya sudah. Oh, lagi sembahyang dikerumunin sama jin. Ini aneh yang sebenarnya ini. Kenapa lebih percaya sama hal kayak begitu daripada Roh Kudus? Sementara Quran juga mencatat tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sendiri mereka bingung. Kadang-kadang diterjemahan Jibril, kadang-kadang diterjemahin Roh Kudus juga gitu, ya. Ini si penerjemah Quran sendiri aja bingung. Ketika ada tulisan Rohul Kudus, ya. Ada kadang-kadang terjemahannya juga sama Rohul Kudus. Nggak tahu mereka Roh Kudus itu apa, nggak ngerti mereka. Ya kan? Terus kemudian ada lagi yang terjemahan lain tiba-tiba menjadi Jibril. Ya, ini membingungkan ini. Kalau Jibril adalah Roh Kudus, ya, maka Quran surat An-Nisa 171 Roh Kudus atau Roh Allah itu berarti ada di dalam perutnya Maryam. Dan berarti Maryam yang menghamili Jibril dong. Kan gitu. Ya kan? Amburadul teman-teman. Makanya kenapa para mukalaf, aduh, gue gimana ya bisa dapat duit ya? Udahlah, mending gue odok-odok aja Alkitab, fitnah ini, fitnah itu. Lagi pula kan mereka nggak bakal lapor. Kita kan minoritas, mayoritas, nah gitu kan? Iya begitu. Mereka nggak sanggup untuk didodel-dodel sama murtadin, nggak sanggup mereka. Takut mereka, ya. Kita pertanyakan, kamu menganggap Roh Kudus itu apa sih? Oh, Roh Kudus ini begini, oh dikasih terjemahannya bingung mereka kelimpungan. Ya, ada yang mengartikan terjemahannya itu Roh Kudus, ada yang menerjemahkan Jibril. Oh, kita gadai lagi nih sama itu. An-Nisa 171. Berarti dalam perutnya Maryam itu Roh Kudus itu Jibril, begitu kan? Nah, udah. Belum lagi ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, Jibril katanya datang jadi manusia sempurna. Waduh, jangan-jangan yang menghamili Maryam itu kan gitu jadinya kan, kawan-kawan. Pokoknya aduh, bingung deh ya. Quran itu sendiri bingung, yang terjemahkan juga bingung. Sedikit lagi. Orang-orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan, maka Maria disebut Theotokos. Emangnya ada orang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ayo loh. Bagus, langsung loh. Emang ada orang Kristen yang menyembah Maria? Ya kan nggak ada. Itu bukan iman Kristen. Ada. Makanya Quran itu ya kayak contoh kayak Al-Maidah 73. Ini siapa yang disebut? Isa, katanya Allah nanya sama Isa. Isa, apa benar kau menyuruh pengikutmu untuk menyembah kamu dan menyembah ibumu, katanya. Allah nanya begitu, coba. Allah Maha Taunya di mana? Doktrin Tritunggal juga nggak ngerti. Sejak kapan orang Kristen menyembah Maria? Ya kan? Kok Qurannya bisa ngomong kayak gitu? Oh, berarti salah paham ini ya. Aduh, jangan-jangan ini si penulisnya buta huruf, atau mungkin siapa yang buta huruf mungkin ya, atau mungkin nggak ngerti Alkitab. Kemudian karena mengupayakan bikin kita tadi si Zaid ya kemarin kita ungkap. Si Zaid itu bingung, lebih baik saya suruh mindahin gunung deh daripada suruh bikin Al-Qur'an, suruh bikin ayat. Ya, sejak kematiannya Nabi kan bingung Umar sama Abu Bakar. Makanya mereka rekayasa. Makanya kita bisa lihat teman-teman, Al-Qur'an itu isinya acak-adut, nggak karu-karuan ya kan. Katanya berangsur-angsur turunnya, tiba-tiba Al-Fatihah ayat pertama. Lucu. Lanjut. Ada abad keempat timbul aliran namanya Koliridianisme. Oh, berarti Al-Quran menyempurnakan itu dong. Betul nggak, Bro? Ini Pak Pedro Irinus, saya sambut dulu di Salam. Maaf. Iya, dengar dari tadi sih lucu banget, Bun. Iya, lucu. Ya, karena ngibulnya luar biasa, nggak sesuai fakta yang kita imani dalam bukti-bukti sejarah kita kan gitu ya. Betul. Apalagi yang aku bingung itu kan waktu dibilang bahwa ketuhanan Yesus itu diteguhkan pada saat konsili 325 itu sama sekali nggak benar adanya itu. Biar aja bikin fitnah mereka. Pada saat zaman para rasul pun mereka mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri, bukan baru diteguhkan saat konsili itu. Bukan begitu. Nggak apa-apa, kayak kita nggak tahu saja sih polemikus kalau mereka membuat upaya-upaya itu. Karena polemik ini kalau kita dengar sih aku sih tertawa aja, rasa lucu ya dari tadi gitu. Mereka nggak ngerti. Konsili 325 itu
tujuannya apa, mereka nggak ngerti. Ya, karena kan memang pada saat itu kan ajaran kekristenan yang seperti ini nih diserang kayak gini nih, makanya diadakan konsili itu. Nah, itu. Jadi Konsili 325 itu bukan tiba-tiba mengumumkan tentang konsep Tritunggal, bukan. Orang Alkitab sudah berjibun banyak itu sudah tertulis seperti itu ya kan. Nah, ya gini kemudian ya, aku pakai nama Irenaeus ini. Irenaeus ini kan salah satu nama dari cucu muridnya Rasul Yohanes. Nah, pada saat itu Tritunggal itu memang belum dinyatakan secara ini kan artinya keadaan itu kan konsep. Allah. Ya, konsep ini kan konsep dari keadaan Allah yang sebenarnya. Dia pada saat itu sudah bilang begini, Allah itu yang disebut Bapa itu bekerja seolah-olah dengan kedua tangannya. Jadi dia bilang seolah-olah. Ini adalah satu analogi. Tangan yang satu firmannya, tangan yang satu rohnya. Gitu. Tapi belum dinyatakan Tritunggal, tapi gambarannya sudah ada. Konsepnya sudah ada. Sudah gitu ada. Loh. Tapi karena orang memahami banyak yang salah pada saat itu, makanya membuat Konsili Nicea 325 itu. Karena pada saat itu ada banyak-banyak bidat-bidat yang menyalahpahami tentang konsep itu gitu loh. Kayak misalnya Yesus menyuruh, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan gitu kan. Nah itu banyak perdebatan. Itu maksudnya bagaimana? Makanya kita tidak heran tentang perbedaan doktrin gitu loh kawan-kawan ya. Oke, lanjut. Ini ada yang bilang kalau Kristen menghormati Bunda Maria, jelas ada. Tapi kalau nyembah Bunda Maria sebagai Tuhan, mana ada, ya betul. Nanti teman-teman, nanti saya akan tunjukkan apa alasannya kita menghormati Maria. Gak apa-apa. Jadi Polemikus semakin bersuara, kita justru akan semakin membongkar mereka ya kawan-kawan ya. Kita tunjukkan Maryam di dalam Quran itu bagaimana. Apakah di sini justru akan mencolok ya siapa Maria dan siapa Isa, teman-teman ya. Dan kemudian ada ayat-ayat yang kayaknya hasil tiruan gitu ya teman-teman. Ada sebagian sudah saya catat, nanti kita coba buka ya. Kita analisis nanti. Lanjut. Ada lagi kelompok yang namanya Mariamite. Juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah itu yang disebut bidat oleh gereja pada saat itu. Oh itu bidat ya? Itu sesat gitu. Oleh gereja di Konsili Efesus 431 Masehi. Konsili Kalsedon 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi punya dua natur. Mirip dengan konsepnya yang Hercules gitu. Hercules sepenuhnya manusia juga sepenuhnya dewa. Separuh manusia. Muhammad juga gitu, separuhnya roh Allah katanya gitu kan. Padahal udah lahirnya jelas-jelas dari manusia. Hercules pun juga hasil dari manusia. Yang membedakan adalah Yesus itu tidak ada dua-duanya. Karena apa? Dia datang ke dunia sebagai manusia itu bukan hasil dari benih manusia, melainkan firman itu menjadi manusia, dan anak perawan Maria atau disebut anak darah itu menjadi tempat bagi perencanaan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi beda, mau ibunya Hercules kayak mau ibunya Muhammad kayak mau nabi sempurna kayak mana kayak ya mereka mentuhankan semacam manusia itu tetap aja berbeda. Contoh ya, Muhammad juga dituhankan loh, jangan salah, bahkan dituhankan oleh Allah. Ya kan? Kenapa? Allah saja bisa sampai memberikan salam hormat dan juga mendoakan Muhammad. Ya kan? Mendoakan Muhammad dan memberikan salam hormat kepada Muhammad. Bahkan Allah sama malaikatnya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Allahnya apa lebih tinggi Muhammadnya nih? Segitu Muhammad manusia biasa, bro. Ya Allah tolong. Dia mencoba untuk menggugat keilahiannya Yesus. Dia sendiri tidak melihat. Oke lah kalian mengatakan kita nggak menganggap Muhammad itu Allah, kok kita menganggap Muhammad itu tetap manusia biasa, katanya begitu kan. Kalau manusia biasa kenapa kau nabikan menjadi nabi sempurna, Dul? Kalau kau hanya mengatakan dia sebagai nabi, maka buatlah sesuatu pengujian atau penelitian, betulkah Muhammad itu sebagai nabi penyempurna, ya kan? Kalau ternyata kalau dilihat dari sisi akhlaknya, dari sisi pengajarannya nggak bisa melebihi ajaran Yesus, mana bisa dia diklaim sebagai nabi sempurna, ya kan? Kalau saya jadi mereka, lebih baik pilih Nabi Isa daripada Muhammad, betul nggak bro? Kalau boleh lihat penelitian, makanya kenapa berapa kali kita bilang belajarlah jujur untuk mengungkap kitabnya sendiri. Kalau sudah ada tulisannya seperti itu, nggak usah ditambah-tambahin. Bayangkan ya, original bahasa Arabnya yang notabene dari sononya saja nggak mudah dimengerti, kemudian ada ayat yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami dan mengerti. Wow, nyata nggak? Nggak nyata. Kenapa Allah yang ngomong bohong tapi terpercaya umatnya? Ya kan? Selanjutnya, orang di luar bangsa Arab, ya mereka hanya mempercayai atau mengerti dari terjemahan. Nggak pernah ngerti isinya bagaimana Al-Quran originalnya. Apa jadinya kalau terjemahan saja yang seharusnya kalimatnya begini menjadi begono, ya kan? Contoh, udah kalimatnya udah bagus-bagus seperti itu, ditambahin kata sisipan di tengah-tengah.
Tujuannya apa? Mengaburkan, harusnya tuh apa adanya dong. Baru buatlah penafsiran, ada tafsir Kemenak, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir kan gitu. Ini baru terjemahan aja sudah ditafsir. Ditambah lagi tafsir lagi nggak ini tafsir yang di dalam Al-Quran nggak masih nggak bisa mempercayai. Cari Qurtubi, cari At-Tabari, ya cari Ibnu Hisam, ya kan? Nggak cukup juga, cari tuh hadis. Wah, hadis belum lagi sanad-sanad tetek bengek tuh banyak banget, ya kan? Akhirnya apa? Bingung sendiri, nggak ngerti sampai hari ini umatnya. Fokus mereka hanya ngodok-ngodokin kitab orang, sotoy. Lanjut. Manusia separuh dewa. Konsepnya mirip, mungkin detailnya beda lah. Iya. Nah itu memang banyak sekali Kristen mengadopsi dari konsep-konsep yang seperti itu. Iya. Contoh misalnya ketika perjamuan. Sembarangan aja Kristen mengadopsi konsep-konsep itu. Aduh, dongkitan bener-bener ini kurang ajar nih dia ini memang. Ngibul banget nih orang. Ngibulnya luar biasa banget ini, kurang ajar banget nih. Mentang-mentang dia menjadi mayoritas nih sekarang. Kalau kita boleh bebas juga kita bisa kok bikin podcast begitu. Coba kita buka open cam terus buka open face misalkan ya. Kalau kita udah podcast udah dikejar-kejar. Nggak usah begitu, si Elia cuma hanya ngomong Nabi Isa sama Yesus beda saja. Si siapa itu? Si mukalaf, si botak itu, si gundul itu. Marah-marah. Ya kan? Coba bayangin kawan-kawan. Sebenarnya yang menista itu siapa sih? Yang menista ke Kristen itu Al-Quran apa orang Kristen? Kebalik. Ya, mereka mengimani kitab dari Arab, nabi dari Arab, ya kan? Kemudian mereka malah marah merasa dinista kalau nabinya dijadikan Tuhan, katanya gitu. Kurang ajar gak itu? Sebenarnya mereka yang kurang ajar malah nuduh kita yang menista mereka, coba. Lucu gak? Memang ini ya. Orang kalau sudah memiliki iman buta, ya, fokusnya kepada hal yang ngawur. Sudah tahu bahwa sejarah Alkitab itu masih berasal dari bangsa Israel. Dan patokan iman Kristen juga sejarahnya ada di situ. Lah kami saja nggak sombong tuh. Kami aja biasa aja tuh. Nggak sok-sokan kayak mereka gitu. Lah kami mengimani Yesus Tuhan kok ngamuk. Ya, terus kita bilang Yesus bukan Isa kok ngamuk, ya kan? Lucu. Si Zulkifli itu kalau bilang gini, selama umat Kristen masih menuhankan nabi saya, kurang ajar kayak itu. Kurang ajar bener-bener nih. Padahal dalam Qurannya nggak ada disebut Yesus loh. Kita mengimani Yesus kok mereka ngamuk. Kami tetap berapologet, katanya gitu. Apologet bahasa apa itu? Waduh, keren amat apologet. Sejak kapan itu apologet harus bisa bela imannya dengan data. Nah dia bisa nggak itu data Qurannya membela diri? Nggak bisa disebut apologet itu nggak bisa. Ya, oke. Sekarang saya mau tanggapi nih tentang pernyataan Yesus. Si Dongkitan tahu nggak? Bahwa Yesus pernah mengatakan, ya, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita bisa lihat dalam Wahyu 21 ya, firman-nya lagi kepadaku. Ini kesaksian Yohanes ya. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya kayak Dongkitan, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta kayak si Dongkitan, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, saya sampaikan kepada si Dongkitan. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa itu hasil Konsili Nicea 325 itu pasti. Oh, Konsili Nicea 381 itu pasti. Jangan sampai bilang begitu Dongkitan. Ya. Jadi jangan sampai ada ayat-ayat yang kiranya itu tidak sesuai dengan udel kalian, jangan bilang itu hasil konsili orang, ya, nggak bisa. Alkitab sudah tertulis apa adanya. Bahkan Alkitab mengatakan tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi satu iota pun, ya. Oke, lanjut. Ini Pak Pedro Ironis dan Pak Yesaya. Salam, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam Mbak Fatima. Ya. Ya, tadi dengarnya soalnya lucu banget tuh pernyataan dari si siapa itu? Yang tan ini ya, siapa ya namanya itu? Karena kan kalau misalnya dia bilang pemahaman iman kita itu diambil dari bangsa Yunani, soalnya salah besar itu. Itu salah besar. Karena kan memang dasar iman kita itu memang berakarnya dari Yahudi, bukan dari mereka itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan? Saya yakini bahwa teman-teman itu terasa bosan sebenarnya. Saya juga sama sebenarnya mendengar ocehan daripada seorang polemikus seperti ini.
Di dalam room mereka ini hanya room yang diperuntukkan untuk membahas kekristenan. Itu yang mereka lakukan. Mereka seolah-olah lebih ahli, bahkan mereka seolah-olah lebih berhak punya Alkitab itu, yang setiap hari mereka gali, yang setiap hari mereka tafsirkan untuk dipertontonkan ke khalayak banyak di pengikut-pengikutnya yang notabene juga menyanjung mereka. Apakah benar? Ya enggak lah, enggak mungkin benar. Mereka tidak mengerti tentang hal itu. Mereka bisa membaca itu karena memang terjemahan Indonesia. Mereka bisa membaca buku-buku yang sangat membludak di dalam tulisan-tulisan Kristen tentang Alkitab. Karena semua itu bisa ditemukan saat ini. Karena apa? Ya karena itu tadi, untuk membuktikan Alkitab ini, untuk membahas Alkitab ini, ada banyak teolog, ada banyak para bidat juga yang mencoba untuk menyimpangkan Alkitab itu sendiri. Tetapi teman-teman, itulah kegemaran mereka setiap hari. Nah, kita fokus kita hari ini teman-teman, kita melihat kurang lebih dari 30 menit mereka sedang ribut ya antara ustadz yang dijagokan oleh para polemikus yang sebenarnya bukan jagoan sih. Dia hanya bisa besar suara lalu menutupi. Sebenarnya dari responnya dia ada satu ketakutan yang dia tampilkan, dia tunjukkan secara tidak langsung ketika menghadapi apologetik tersebut, teman-teman. Coba kalian lihatlah. Kalau dia orangnya sabar dan dia mau berdebat dan dia berdiskusi, dia pasti menunggu bahwa kedua-duanya siap begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, sebelum mulai debat tersebut untuk menunjukkan keotentikan dua kitab antara Quran dan Alkitab, sudah ada rekan-rekannya yang di sekitaran polemikus tersebut yang sudah menghina, bahkan muka monyet gitu kan. Nah, baru ada lagi yang lain gitu ya. Itu tidak pantas untuk disebutkan, teman-teman. Bahkan sangat merendahkan sekali begitu. Di antara mereka itu langsung ngomongin sesuatu hal yang kurang etis. Ini membuktikan betapa minimnya adab atau moral yang dimiliki oleh orang mereka ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang itu cerdas, orang itu berilmu, tidak akan mudah terpancing dengan cara merendahkan orang lain. Itu intinya. Orang yang semakin tinggi ilmunya atau terpelajar, walaupun pikirannya panas, hatinya panas, dia pasti bisa mengontrol itu untuk tidak berkata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Apalagi sampai merendahkan sekali, menyamakan manusia dengan ciptaan yang lebih rendah begitu. Saya nggak usah sebutkan, teman-teman boleh dengarkan ulang gitu ya. Hal itu tidak pantas untuk disebutkan. Serius, nggak ada gunanya berdebat tentang kebenaran. Tidak ada gunanya mencari kebenaran, menggali kitab suci. Kalau pada ujung-ujungnya keluar dari mulut itu ucapan-ucapan yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang begitu ya. Nah, tetapi apa mau dibuat? Di dalam kegelapan itu selalu tampil buah-buah dari kegelapan itu, teman-teman. Kita tidak perlu bingung. Hal itu bisa menunjukkan apa yang keluar dari mulutnya merupakan sebuah ucapan yang begitu liar dan menunjukkan nilai hidupnya betul begitu tidak menghargai orang lain. Nah, teman-teman, kita masuk kepada bagian yang sedang dipertanyakan. Kalau bicara keotentikan Alkitab dan Al-Quran, saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang lebih dalam, walaupun bisa kita terangkan tuh, ya. Kalau kita mau memuji keotentikan, dua kitab suci ini saja sudah berbeda cara pewahyuannya, teman-teman. Kita tidak pewahyuan Alkitab, tidak seperti Quran yang dipercaya oleh teman-teman kita Muslim. Itu harus clear. Ya, walaupun kita tahu bagaimana proses penurunan Al-Quran itu, siapa yang menyalin begitu ya. Tadi sempat dia berargumen, Rasulullah menyatakan kepada 4 sahabatnya tadi ya gitu. Nah, dituliskan begitu ya. Nah, di mana ayatnya ditulis dalam Al-Quran? Kan kata apologet tersebut apa? Apologet tadi. Di mana di Al-Quran tersebut tertulis itu? Langsung berkelok gitu. Artinya apa? Setiap argumentasi itu tidak bisa dibuktikan dengan apa yang tertulis. Itu masalahnya. Nah, pewahyuan ini juga sudah berbeda. Alkitab itu tidak seperti Quran dalam hal pewahyuannya. Ya, Alkitab itu dituliskan, ada saksi mata dan apa yang dilihat oleh mereka. Mereka menulis itu dengan baik. Maka Alkitab itu ditulis oleh para saksi mata, para rasul, para murid yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilihat oleh mereka, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu ditulis dengan rapi, dengan baik, dengan teliti. Karena mereka saksi sejarah. Saksi sejarah. Ya, jadi berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau dibilang keotentikan, otentik itu ketika dapat dibuktikan dengan sejarah, teman-teman. Itu. Buktikan Alkitab ini sesuai dengan fakta sejarah, begitu. Jangan sampai kita klaim otentik, tapi bertabrakan dengan banyak hal, gitu ya. Nah, itu. Jadi Alkitab itu otentik karena dia pelaku sejarah, hidup dalam kesejarahan begitu, teman-teman. Dia ada dalam ruang sejarah. Jadi jangan harap seperti kitab suci turun dari langit. Enggak begitu.
tapi dia ditulis oleh para saksi mata, para murid. Dan itu penting untuk kita ketahui. Jadi memperdebatkan keautentikan dua kitab suci yang berbeda ini, itu juga sudah berbeda teman-teman. Jadi mari saling menghargai daripada Anda saling menghujat. Itu tidak penting. Oke, teman-teman yang terkasih, kiranya kebenaran itulah yang merdeka. Pasti kebenaran itu akan menang. Ya, sekalipun itu bermaksud untuk disimpangkan atau dibelokkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti para polemikus ini. Oke, teman-teman jangan kepanasan ya. Berdebat jangan sampai menghujat, berdebat jangan sampai merendahkan orang lain. Berdiskusi atau berdebat utamakan nilai literatur dan akademik. Menjawab orang bebal, ya membiarkan mereka mengoceh gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan kepanasan, Tuhan memberkati kita. Kiranya Kristus, penyelamat manusia, memberkatimu dan menyelamatkanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.